Apa itu sinar X? Di rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas, jika mendengar, melihat, dan membaca kata sinar X, maka itu artinya radiasi. Jika pasien disinar X, artinya pasien disinari dengan radiasi. Sejarah sinar X. Pertama kali sinar X digunakan untuk fotografi oleh Wilhelm Conrad Roentgen pada tahun 1895. Namanya diabadikan dalam pencitraan diagnostik yang disebut Roentgen. Setelah itu, sinar X mengalami perkembangan dalam pencitraan diagnostik hingga sekarang. Adapun ciri-ciri dari sinar X yang pertama, daerah frekuensi 10⁻16 Hz sampai 10⁻20 Hz. Kedua, panjang gelombang 10⁻⁻9 cm sampai 10⁻⁻6 cm. Yang ketiga, daya tembusnya kuat, bergantung pada frekuensi dan jenis bahan yang ditembusnya. Dan yang keempat, dihasilkan oleh tembakan elektron dalam tabung ruang hampa pada permukaan keping logam. Apa gunanya sinar X itu? Sinar X adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan gelombang radio. Karena sinar X memiliki energi yang lebih tinggi daripada cahaya tampak, maka sinar X dapat menembus tubuh manusia. Sinar X dapat menghasilkan gambaran struktur dalam tubuh untuk memeriksa penyakit atau masalah lain yang ada dalam tubuh manusia. Jadi sinar X dapat membantu diagnostik penyakit pasien. Bahkan, sinar X dapat memandu secara langsung untuk proses operasi. X dapat menembus daging untuk mencapai tulang dengan sangat mudah. CT scan atau computed tomography juga memanfaatkan beberapa sinar X untuk memberikan gambaran 3 dimensi dari organ dalam tubuh makhluk hidup. Dengan demikian, membantu para profesional medis untuk mendeteksi tulang yang patah, keberadaan partikel asing, dan organ yang sakit dengan sangat mudah. 2. Bidang industri. Sinar X digunakan di sejumlah industri termasuk industri kimia, industri makanan, industri medis, industri komunikasi, dan lain-lain. Sinar X dapat digunakan dalam industri makanan, seperti pada industri pengalengan ikan. Selain itu, sinar X juga digunakan pada industri mutiara, yaitu dapat mendeteksi keberadaan mutiara pada tiram. 3. Bidang keamanan. Salah satu aplikasi utama sinar X dapat dilihat pada sistem keamanan bandara. Sistem keamanan ini menggunakan sinar X untuk melihat isi koper lewat monitor tanpa harus membukanya. Pada beberapa tempat dengan keamanan tingkat tinggi, juga melakukan pemindaian seluruh tubuh dengan bantuan sinar X untuk memastikan keamanan dan mendeteksi keberadaan zat-zat yang berbahaya. 4. Bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, sinar X digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Selain itu, sinar X juga dapat digunakan untuk membantu pemupukan. Dengan sinar X ini akan membantu mendapatkan hasil produksi yang lebih baik sesuai yang diharapkan. Lalu, apa saja alat diagnostik pasien yang menggunakan sinar X? Antara lain, ada radioterapi, rongsen konvensional, fluoroskopi, CT scan, dan panoramik. Apakah diagnostik dengan sinar X ada bahayanya? Karena sinar X adalah salah satu bentuk radiasi, maka akan sama dengan bentuk radiasi lainnya. Selain memiliki manfaat, radiasi sinar X juga memiliki potensi resiko bahaya. Diagnostik dengan sinar X harus diupayakan untuk memperoleh manfaat yang besar dengan menekan potensi resiko yang serendah-rendahnya. Sinar X dapat merusak sel-sel tubuh, yang dapat meningkatkan potensi resiko kanker. Peningkatan resiko radiasi sangat erat dengan prosedur penggunaan sinar X dan banyaknya jumlah pemeriksaan sinar X. Ini sama dengan prinsip terpaparnya sinar matahari. Semakin lama terpapar, akan berpotensi meningkatnya resiko kanker kulit. Apakah sinar X dapat dikendalikan? Tentu saja, radiasi sinar X dapat dikendalikan. Meskipun radiasi tidak dapat dilihat, tetapi radiasi dapat diukur dan diidentifikasi. Untuk mengidentifikasi besar kecilnya radiasi, digunakan besaran dosis radiasi dalam satuan milisievert. Setiap pemeriksaan pasien menggunakan radiasi X-ray dapat diketahui perkiraan nilai dosis yang diterima pasien. Jika nilai dosis radiasi diketahui, maka dapat mengendalikan dosis secara optimum, yaitu sesuai dengan kebutuhan pasien untuk diagnostik, sehingga resiko pasien memperoleh dosis radiasi yang tidak perlu dapat dihindari.
Karena radiasi ada bahayanya, maka diperlukan proteksi radiasi untuk memperkecil paparan radiasi yang mengenai tubuh. Ada 3 prinsip. Yang pertama, justifikasi, yaitu manfaat harus lebih besar dari resiko yang didapatkan. Kedua, optimasi. Paparan radiasi harus diusahakan serendah mungkin. Ini sesuai dengan asas ALARA, as low as reasonable achievable. Yang ketiga, limitasi. Dosis radiasi yang diterima tidak boleh melebihi nilai batas dosis atau NBD. Berapa besar dosis radiasi yang diterima pasien saat pemeriksaan sinar X? Setiap pemeriksaan menggunakan sinar X memberikan dosis radiasi pada pasien yang berbeda-beda, bergantung pada jenis pemeriksaan sinar X yang dilakukan, pengulangan foto, dan lamanya pemeriksaan. Adapun nilai batas dosis untuk masyarakat, yaitu dosis efektif sebesar 1 milisievert per tahun. Yang perlu dilakukan pasien untuk mengurangi bahaya resiko radiasi dan pengulangan foto, yaitu yang pertama, mengikuti instruksi petugas radiografer dalam pemeriksaan radiologi. Kedua, kooperatif dengan petugas atau radiografer. Ketiga, bertanya jika belum mengerti tentang prosedur pemeriksaan. Yang keempat, melepas semua benda logam di area yang diperiksa. Kelima, memberitahu petugas jika sedang hamil atau merasa sedang hamil. Dan yang keenam, memakai apron jika diperlukan.